Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak yang sudah hadir di ruangan Kencana Online ini. Dari depan saya ada Pak Dedi Asdiono, seorang teknokrat, terutama engineering mesin-mesin ya. Nanti akan kita eksplorasi kepada beliau, khususnya pengalaman sampai bisa mengeluarkan etanol 99%. Kedua juga patsoli oil atau minyak atsiri. Dengan keahlian saya ada Pak Dedi Kurniawan, seorang engineer juga dalam bidang teknik. Nanti kita eksplorasi untuk membuat bahan bakar dalam kaitan kalau pengembangan atsiri oil maupun bioetanol gitu ya, itu berkaitan dengan kebutuhan energi bahan bakar yang selama ini banyak masyarakat lakukan dengan menggunakan kayu bakar. Kemudian Pak Hadi Patoloh, seorang yang pengalaman di manajemen manufacturing mesin selama berpuluh tahun, untuk kita berbagi. Kita rangsang saat ini adalah KPST kapasitas 5 ton per hari itu dihitung memadai untuk populasi 20.000 penduduk atau rata-rata satu desa, yang sekarang setiap desa mempunyai koperasi merah putih. Dengan demikian sangat relevan jika satu desa memiliki TPST pengelola wisata. Kemudian anggotanya kalau desa itu banyak petani. Dan kalau pengelolaan sampah dari perkotaan ataupun dari komersial area, hotel, restoran, itu kan dominan sisa makan, UDS. Kemudian ada organik lagi. Sisa makanan ini di keilmuan dan pengalaman kita, termasuk limbah pasar dari buah-buahan yang mengandung glukosa ya, itu sangat efisien dibuat menjadi bahan bakar nabati, yaitu etanol. Dibandingkan dengan teknologi hidrolisis di dalam mengubah selulosa pada misalnya jerami atau selulosa pada limbah-limbah perkebunan, tandan kosong sawit, tebu dan lain-lain, itu ada proses tahapan hidrolisis yang membutuhkan kapek dan opek yang cukup besar. Jadi kalau kita mengambil foodwaste, sisa makanan, terus limbah buah, sayur, bahkan gulma air seperti eceng gondok, alga kan bisa ditanam setiap perairan itu dalam 1 minggu bisa panen. Dari satu lokasi 1000 meter itu 7 hari bisa menghasilkan 8 ton. Dengan proses drying itu akan menjadi bahan di dalam pembentukan etanol, dan ampasnya akan bisa menjadi bahan pakan yang mengandung karbohidrat tinggi. Nah, di dalam pengalaman kita sekarang problem kedua adalah bagaimana menghasilkan bahan bakar yang bisa secara efisien, dan kita sudah punya pengalaman. Nanti kita menyajikan briquetting sampah organik anorganik pada komposisi tertentu, itu bisa menjadi additive sehingga menggantikan penggunaan kayu bakar. Nah, kalau di SDM itu istilahnya itu kan mereka menggunakan D3 ya, bahan bakar biomasa ya kan. Nah, itu bahan bakar biomasa itu bisa full dari hayati, tapi bisa sebagian itu dari sampah. Nah, kalau di Dinas Lingkungan Hidup itu biasanya RDF ya kan, Reduced Fuel. Kalau kita mengacu ke ASTM, American Standard Testing Instrument Program gitu rata-rata. Itu RDF-nya itu tipe 5. Tipe 5 itu dan dipadatkan. MC, moisture content-nya itu kadar airnya turun dengan cepat. Jadi kalau kita sampah hari itu diolah pagi, siang, sore itu sudah menjadi briket sampah yang masih ada kadar air
belum di bawah 20%, lalu kita keringkan, mau dengan di suhu ruangan itu 3-4 hari, lalu dijemur matahari itu sekitar 2 hari atau kasih. Baik. Terima kasih Pak Didi. Kita ini kan bicara pada skala usaha kecil di suatu desa gitu ya, tetapi menghasilkan di program yang sekarang kaitannya khususnya dengan tumbuhnya kelembagaan Koperasi Merah Putih Pak. Di seluruh Indonesia ada 82.000 Koperasi Merah Putih, kelurahan maupun pedesaan. Kami melihat ada sumber daya sampah yang dialami oleh semua kota di Indonesia. Nah sekarang ini sebenarnya kalau pemerintah provinsi daerahnya masing-masing menggunakan Permendagri 79 tahun 2016 itu ada pembentukan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. BLUD itu dibentuk di suatu dinas lingkungan hidup. Ada lembaga UPT, unit pelaksana teknis, yang ngambil sampah dari sumber-sumber timbulannya, kemudian diserahkan di outsourcing oleh dinas lingkungan itu untuk diolah oleh TPST dengan biaya tertentu. Jadi sebenarnya model tipping fee di dalam skala ini bukan dari APBD, tetapi dari penimbun sampah. Hotel restoran itu memang membayar per meter kubik atau per ton, lalu diangkut oleh dinas lingkungan hidup oleh UPT-nya, diserahkan ke TPST. Jadi saya kira pengelolaan sampah akan menjadi lebih jelas, berbagi keahlian antara pemerintah dengan tupoksinya di dalam pengelolaan, dan ada koperasi dunia usaha swasta yang melakukan pengolahan untuk dibuat menjadi produk baru yang bernilai ekonomi di dalam konsep circular economy. Nah, circular economy kita ini paling tidak ada beberapa komoditas yang bisa diprogramkan. Salah satunya yang tadi saya sebut adalah nilam. Nilam itu bisa tumbuh di seluruh Indonesia karena hasil pengolahan sampah ini dari 5 ton tadi misalnya, itu paling tidak akan dihasilkan arang bio, kompos nano, dan kompos padat, cukup untuk memupuk atau menyuburkan tanah 1 hektar 1 hari. Kemudian ada anorganik dan sampah jenis lainnya dibuat briket, itu cukup nantinya untuk memasak pada saat tanaman nilamnya dipanen. Jadi kita akan punya kelengkapan sehingga menghasilkan patchouli oil. Dari 1 hektar itu bisa menghasilkan 1 tahun 3 kali panen. 1 panen itu dengan populasi 15.000 pohon nilam, itu akan dihasilkan sekurangnya 15 ton. Kali 3 kali panen itu berarti 45-60 ton. Kalau dikeringkan sampai kadar 15% itu di 25%. Jadi dari 60 ton 25% adalah sekitar 15 ton. Dari 15 ton ini kemudian dimasak oleh mesin destilator sehingga menghasilkan patchouli oil atau minyak nilam, itu bisa menghasilkan rendemen pada 4%. Jadi kalau dalam 1 hektar dalam 1 tahun adalah 60 ton, kering menjadi 15 ton, rendemennya 15 ton kali 4% adalah kurang lebih 600 kg patchouli oil yang hari ini misalnya harga rata-rata di 700.000 per kilonya. Jadi 600 kali 700 sekitar 430 juta nanti saat panen pada setiap 1 hektar. Jadi bayangkan kalau 5 ton kapasitas TPST 1 hari menghasilkan untuk 1 hektar membudidaya dan termasuk untuk memasak. Jika nanti pemupukan berikutnya pada 6 bulan, maka dibutuhkan 180 hektar atau 6 bulan ya masak. Itu kali 1 hari 1 hektar
180 hektar. Padahal tadi 1 hektarnya satu harinya adalah 430 juta. Jadi kita punya potensi keekonomian dari nilam seperti itu. Belum lagi kalau TPST ini mengolah food waste, sisa makanan, atau tadi limbah buah sayur yang mengandung glukosa ya. Kemudian juga ada gulma air. Kalau kita bisa membuat pengolahan menjadi BBM etanol, itu kami mempunyai pengalaman dari setiap 1 ton limbah itu punya rendemen pada 8%. Tetapi itu pada kandungan etanol yang masih rendah. Kalau didehidrasi mungkin di sekitar 5%. Jadi sampai mencapai 96% kadar etanol itu pada sekitar 5% kali 1 ton ya 50 kilo ya. 50 kilo kali harga etanol sekarang di market rate 16.000 gitu. 50 kali 16.000 kan sudah 800.000. Standar. Ada hal yang perlu kita perdalam ya tentang kebutuhan modal petani di dalam konsep TPST ya, tempat pengolahan sampah terpadu. 5 ton di satu desa misalnya. Itu kan mengeluarkan tadi sarana produksi untuk organik kebun menghasilkan nilam ya, misalnya. Itu sudah terpenuhi karena TPST mendapat pembayaran dari penimbul sampah. Maka punya kemampuan koperasi pengelola TPST itu untuk menyerahkan sarana produksi kebun itu kepada para petani anggotanya. Tidak harus membayar tunai, tetapi bisa bayar saat panen. Mereka menyerahkan nilam kepada koperasi untuk diolah di TPST, dijadikan minyak. Nah, jadi paling tidak aspek itu sarana produksi termasuk benih bibit ya Pak ya? Nah, itu koperasi karena punya kemampuan dari adanya penimbul sampah yang membayar, itu punya kemampuan keuangan sehingga ke petani meringankan, tidak usah benih, pupuk atau sarana produksi dibeli gitu. Tapi dibayarnya nanti aja saat panen dipotong gitu. Kedua, yang harus memang menjadi kalkulasi kita bersama adalah nanti menjual output lain seperti etanol. Etanol ini untuk kebutuhan energi di dalam koperasi. Anggota itu kan misalnya membutuhkan engine penggerak mesin pertanian, traktor, kemudian mesin perontok padi, mesin perontok jagung, pengering. Nah, etanol itu menjadi penting di samping tadi ada briket. Kalau briket sama untuk drying atau pengeringan ya. Tapi untuk engine kan ada etanol. Apakah mau dimix dengan pertalite misalnya ya? Berapa persen sepanjang nanti engine-nya menggunakan flexi fuel, maka aman untuk menggunakan etanol. Sekarang kan ada kasus motor-motor menggunakan etanol campuran, misalnya menjadi bermasalah karena etanol bersifat higroskopis, menarik air kan, sehingga ada masalah di engine. Jadi kalau kita lengkapi dengan flexi fuel, itu seperti di Brazil nih sekarang sudah mereka mengkonsumsi bensin pada E30% etanol. Jadi saya kira kalau di Indonesia kita memang belum terprogram adanya kendaraan dan engine penggerak mesin pertanian menggunakan flexi fuel, ya secara mandiri aja anggota koperasi supaya menggunakan etanol buatan sendiri, pasang aja untuk mengolahkan traktornya. Nggak lebih dari 1,5 juta lah misalnya kan flexi fuel, tapi kita hari demi hari cukup menggunakan etanol buatan dari sampah yang kita kelola. Itu kan luar biasa ya Pak. Masuk penggiling padi gitu ya. Itu masuk semua penggerak yang ditransmisikan ke mesin. Kalau berbahan bakar bensin ya Pak ya, kita bicarakan etanol diesel, adalah gasolin. Kalau diesel nanti urusannya beda lagi ya. Itu dari biodiesel ya. Diesel. Mungkin di daerah-daerah yang
ada sumur-sumur menganggur, apa istilahnya? Sumur yang tertinggal tuh, sumur yang ditinggalkan ya, Edel. yang idle. Nah, Itu kan koperasi bisa mengolah sumur-sumur itu menghasilkan nafta. iya. Demikian juga di daerah-daerah kelapa sawit, koperasi-koperasi di daerah kelapa sawit tentu ada sumber-sumber biodiesel Iya. untuk membuat biodiesel. Jadi sebenarnya kita adanya jaringan koperasi merah putih di seluruh Indonesia ini, nanti kita lihat mana saja yang potensial untuk mempunyai kekuatan produk etanol, mana yang biodiesel, mana yang nafta, dan konteks energi ya. Kalau semua daerah pasti cocok untuk briket. Itu bisa Iya. dihasilkan dari sama di seluruh Indonesia pasti ada. Pasti bisa. Gitu Pak. Sebenarnya di kepala-kepala dan pengalaman kami Pak Dedi, etanol itu baru bisa dihasilkan 96% karena apa ya relatif sederhana. Kalau bicara mesin untuk UKM ini kan misalnya kita kalkulasi sementara satu hari 1 ton, baik itu sumber dari sampah sisa makanan atau limbah pasar sayur dan buah mengandung glukosa gitu, atau ada limbah gulma air misal. Nah dengan kapasitas desain 1 ton di 1 TPST per hari, apa pandangan Pak Dedi untuk bisa memberikan manfaat lebih terhadap usaha TPST atau masyarakat desa ini Pak? Baik, terima kasih Pak Sonson atas waktunya dan kesempatan untuk bicara tentang perkembangan proses bioetanol. Memang pada prinsipnya bioetanol saat ini belum bisa dijalankan dari tahun 2012 sampai sekarang, itu karena biaya produksi atau biaya bahan bakunya mahal. Karena dulu saya sudah studi banding tahun 2012 ke Thailand. Thailand sudah melaksanakan bioetanol di SPBU-nya. Waktu itu di sana harga SPBU bioetanol sekitar 9.000 di Thailand itu. Tapi di Indonesia belum, karena bahan bakunya di Indonesia itu dari tetes atau dari molase, yaitu dari limbah pabrik gula yang dari tebu yang warnanya hitam, dan itu dibuang, dan tapi itu dibuang ketika diambil yang hitamnya atau tetesnya itu bisa menjadi bioetanol, dan limbahnya dari sisa pembuatan bioetanol itu jadi pupuk organik. Nah, sementara bahan yang kedua adalah dari singkong, yaitu dari parutnya atau dari pati singkongnya. Nanti diproses fermentasi sehingga nanti muncul glukosanya atau mengandung etanolnya dengan fermentasi itu. Nanti yang mengandung bibitnya kita lakukan pembiakan dengan sistem mikroba, kemudian dilakukan proses destilasi. Nah, baik itu dari bahan baku tetes maupun dari bahan baku pati singkong, itu untuk destilasi secara normal dan sampai saat ini maksimum dengan kadar 95% mengandung alkoholnya. Dan setelah itu tidak ada lagi teori yang bisa menaikkan daripada etanol atau alkohol. Dan satu yang ada bisa naikin itu dengan sistem filter. Filternya bisa pakai membran atau filternya dengan pakai zeolit. Tapi zeolitnya harus betul-betul yang bersih. Zeolit yang bersih itu juga ya harus tertentu. Betul. Kapasitas tukar kation. Betul. Jadi itu baru bisa dari 95% menjadi kalau pakai zeolit bisa 99,5%. Wih, luar biasa ya. Hampir sempurna, hampir tidak ada air. Ya. Sehingga itu tahun 2013 saya uji coba dengan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian di kawasan industri lingkungan industri kecil di Bage. Itu full menggunakan bioetanol yang 99,5% dari hasil destilasi plus filter menggunakan zeolit system, dan itu bagus, jalan. Nah, cuma saat itu kan nggak bisa dilaksanakan karena masih biayanya produksi mahal, dan yang membuat tidak bisa dilaksanakan adalah BBM dari bumi ini masih lebih murah, sehingga tidak bisa bersaing. Tapi dengan kondisi sekarang yang bahan minyak buminya mulai menipis dan mahal, otomatis ini sudah layak dipakai karena secara ongkos produksi sebenarnya mumpuni. Kalau saya tempo hari untuk dari bahan singkong itu sekitar 7.000 ongkos produksinya
HPP-nya. Kalau perkiraan hari ini, Kalau hari ini menggunakan singkong berapa? masih bisa, itu juga paling nambah sekitar 1.500 lah. Nah itu sehingga dengan yang sekarang ada Pertamax Plus atau Pertamax Green yang harganya mungkin sekitar 13.000 sekian, itu layak. Nah baik itu pakai tetes dari pabrik gula maupun pakai pati dari singkong. Kemudian di samping itu, kenapa dulu tidak bisa dilaksanakan bioetanol atau pembuatan secara massal oleh masyarakat? Karena terbentur dengan regulasi. Nah sekarang saatnya Pertamina menggunakan sebanyak-banyaknya untuk campuran Pertamax, dan nilai oktannya kalau dicampur bioetanol kan akan jauh lebih naik lagi oktannya. Nah sehingga regulasinya ini mohon bisa segera, terutama untuk IKM atau UKM industri. Biaya pembuatan HPP lah istilahnya, harga pokok produksi untuk atau harga pokok penjualan untuk etanol dari singkong saja Bapak mengkalkulasi di sekitar 7.000-9.000 per kilogram etanol pada kadar 99,5% dengan mesin destilasi yang bagus. Seandainya seperti yang saya tadi lontarkan yang sudah kami lakukan juga, itu dari sisa makanan Pak, kan banyak kandungan karbohidrat, nasi kan, sisa makanan kita itu ada juga jagung, roti, dan semua karbohidrat itu kan akan difermentasi, akan menghasilkan gula sederhana, kemudian dipisah oleh destilator ya. Menurut Bapak bagaimana tuh kalau sumbernya lebih murah lagi dari singkong? Karena singkong kita juga masih impor loh Pak. Jadi kita ada sumber food waste itu di data statistik sampah nasional Indonesia itu. Kalau nggak salah hampir mendekati 50% itu memang sisa makanan. Nah kalau dulu memang waktu program Desa Mandiri Energi yang dilontarkan oleh Presiden melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM, itu bahan bakunya untuk bioetanol itu ada salah satunya baik molase atau tetes ataupun pati singkong. Nah kalau sekarang dengan adanya perkembangan baru dengan menggunakan bahan baku dari sampah, itu justru sangat menarik dan bahkan itu menguntungkan. Karena apa? Sampah sendiri kan bahan baku yang nanti diproses dengan untuk ke bioetanol akan jauh lebih murah. Bahkan di satu sisi mengatasi sampah di masyarakat yang selama ini kabupaten kota semua bermasalah dengan sampah. Tapi ketika sebagian sampah ini baik itu dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau makanan sisa dijadikan glukosa untuk bibit jadi fermentasi, maka ini sangat menguntungkan karena jelas-jelas harga dari sampah itu boleh dikatakan mungkin gratis lah kasarnya. Negatif. Jadi artinya yang nyerahkan sampah harus bayar. Jadi itu sangat menguntungkan. Jadi artinya di sini pemerintah harusnya mensupport nih kondisi di satu sisi untuk ketahanan energi dengan bahan baku yang dari pengolahan sampah yang notabene juga sampah kalau diolah akan mengatasi kebersihan seluruh wilayah. Kemudian di satu sisi dengan mengolah sampah dapat tipping fee sehingga ini double keuntungan. Jadi ini harusnya disupport dan ini ya harus betul-betul jadi program pemerintah yang bagus adalah ya ini seperti ini, bottom up bukan top down. Kalau top down kadang-kadang di bawah belum siap. Kalau bottom up ini dari bawah usulan yang betul real. Jadi menurut hemat saya ini sangat menguntungkan, sangat bagus untuk digalakkan. Di satu sisi Pertamina juga butuh etanol, di sisi lain itu sampah harus diatasi, kemudian ada pihak tengah yang bisa mengelola sisa makanan atau sampah menjadi bahan untuk bioetanol, sehingga ini ada tiga sisi yang bisa diuntungkan, baik itu Pemda kabupaten kota, kemudian Pertamina sebagai BUMN yang pencetuskan atau merintis untuk green energy, dan pihak ketiga adalah untuk membuat etanol, sehingga ini betul harus disupport gitu. Itu saya barangkali itu yang membuat atau memberikan pencerahan untuk semua stakeholder yang ada di sini yang bisa mendukung untuk proses bioetanol yang dari sampah yang mungkin yang dulu tahun 2012 masih HPP-nya pembuatan etanol sekitar 7.000, mungkin sekarang dengan kondisi sekarang paling untuk ongkos pekerjaannya aja mungkin 3.500. Waduh, luar biasa nih, bisa menguntungkan begitu Pak. Oke. Jadi kita punya satu konklusi atau
pertemuan rumusan hari ini, Hmm. diskusi singkat ini setidaknya memberikan satu clue kepada pemerintah pembuat kebijakan termasuk BUMN Pertamina ya kaitannya dengan etanol, bahwa regulasi yang jelas tentang pemasokan etanol untuk mendukung program mandatori E5 dan E10. Nanti tahun depan itu kan Pertamina harus menjalankan etanol 10%. Iya. Kalau sungguh-sungguh kita support Pertamina untuk mengeluarkan lebih tinggi lagi mendekati Brazil yang sudah E30, artinya kebutuhan etanol Cukup yang besar. jutaan liter BBM ini sangat besar. Nah, infrastruktur yang sedang kita sekarang bangun adalah bagaimana memanfaatkan keberadaan koperasi merah putih yang ada di seluruh Indonesia, perkotaan maupun pedesaan, bisa menduplikasi apa yang sudah dilakukan yang kita lihat tadi TPSC 5 ton sehari, bisa mendukung ada budidaya minyak atsiri nilam yang pemanasannya atau pengolahannya menggunakan briket dari sampah, kemudian membuat etanol dari sumber-sumber yang berharga. Sampah itu anomali dalam ekonomi ya, artinya penimbul sampah sebagaimana ada suatu kesepakatan internasional di Rio de Janeiro ya tahun 92 itu ada suatu konferensi internasional Paris. yang merumuskan bahwa polluters pay principle. Ada prinsip penimbul sampah dan limbah itu membayar. Maka dengan cerita tadi adanya BLUD di UPT dan DLH kabupaten kota yang mengkolek dari sumber timbulan sampah hotel, restoran, kafe, kawasan-kawasan komersial, pabrik-pabrik, masuk ke tempat pengolahan sampah lalu bisa dijadikan etanol dengan teknologi yang sudah kita kuasai ini, maka kita berharap ada suatu pendapatan besar bagi koperasi yang diteruskan akan menjadi kesejahteraan bagi anggota.